Hai Bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak udah klik video ini ya. Kali ini kita bikin kue lebaran. Kita mau bikin kue nastar ekonomis tapi rasa premium. Dan ini dia bahan-bahannya yang saya gunakan. Ada tepung terigu kunci biru dan ada juga Royal Palmia ya teman-teman, yang kemasan 200 gram. Ada susu denko putih. Dan ada juga kuning telur, nanti kita gunakan 2 aja, yang satu untuk olesan. Dan ada juga gula halus ya, ini saya gunakan gula halus yang di blender sendiri ya. Ini 50 gram beratnya ya teman-teman. Untuk bahan olesannya kita gunakan 1 kuning telur, kita pilih yang paling oranye. Ada juga ini minyak goreng 1 sendok makan. Dan susu kental manis kita gunakan 1 sendok makan juga. Dan sedikit pewarna kuning ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke tahap pembuatannya ya. Nastar ekonomis, rasa premium. Nah ini selainya teman-teman. Ini selai yang tempo hari kita buat, ini udah saya bulat-bulatkan ya. Kita tinggal isiin deh. Saya bikinnya di bawah ya, sambil losoran teman-teman, sambil jaga warung soalnya tuh teman-teman ya. Kalau di atas tuh susah, kalau ada orang manggil nggak kelihatan ya teman-teman. Mohon maaf jika tidak nyaman melihat suasananya ya. Kita lanjut ya teman-teman, bikin kue nastar ekonomis rasa premiumnya ya. Kita mau campurkan semua bahannya ya. Oke, kita masukkan margarinnya ya. Ini margarin ada plus butter ya, jadi nggak menggunakan butter lagi. Ini pertama kali saya bikin ya menggunakan full margarin teman-teman. Biasanya pakai butter gitu ya, tapi kali ini enggak. Saya coba menggunakan full margarin aja yang sudah mengandung butter gitu. Selanjutnya saya masukin gula halusnya 50 gram ya teman-teman. Hey, ini harus disaring dulu ya biar tidak ada yang bergerindil. Saring, aduk-aduk. Kalau bikin kue kering tuh harus sabar memang ya, harus telaten ya teman-teman, karena prosesnya lumayan lama. Oke, aduk dulu ya sampai gula dan margarinnya itu tercampur rata dan lembut gitu ya teman-teman. Saya pakai ini aja, wis aja ya. Kayaknya enakan pakai ini kalau ngaduk margarin. Oke, setelah gula larut saya mau masukkan kuning telurnya ya, 2 butir. Diam-diam, satu jangan ikut. Ya, 2 aja ya. Kita aduk lagi. Nah iya teman-teman, lupa ya, tadi maizenanya belum ditampilkan ya. Saya tambahkan 1 sendok makan teman-teman ya, tepung maizenanya. Ini cover sambil di warung ya, 1 sendok makan, takutnya terlalu lumer ya teman-teman, tapi ini nggak bakal lumer banget. Dan ada juga yang ketinggalan garamnya, nyusul dikit ya teman-teman, seperempat sendok teh. Kita aduk lagi sampai lembut banget dan tercampur rata. Saya memasukkan juga 2 sendok makan susu bubuk ya teman-teman. Aduh, goyang-goyang kamera nih. Kita aduk lagi sampai tercampur rata ya. Oke, setelah tercampur rata kita mau tambahkan tepung terigu sebanyak 350 gram. Kita mau saring dulu ya, dan kita bertahap memasukkannya ya. Oke, kita aduk dulu sebentar ya. Kalau menggunakan tepung terigu protein rendah tidak usah disangrai dulu lah ya teman-teman, karena udah sedikit kandungan airnya ya. Kalau menggunakan tepung terigu selain kunci biru harus disangrai terlebih dahulu supaya kuenya lebih awet dan tidak lembab gitu ya teman-teman. Kita aduk, kayaknya ini harus pakai tangan atau pakai spatula gitu ngaduknya ya. Oke teman-teman, kita aduk lagi sampai semuanya tercampur merata dan bisa dipulung ya ini adonan kuenya. Kita uleni dulu sebentar ya, takutnya ada tepung yang mengendap di bawah teman-teman. Jadi kita aduk dulu pakai tangan, memastikan aja gitu ya. Nah sepertinya ini udah pas adonannya ya. Sekarang kita mau bulat-bulatkan. Dibulat-bulatin dulu ya, ditakar gitu biar sama besarnya. Saya adanya sendok ini teman-teman, menggunakan peralatan seadanya ya. Yang penting kuenya jadi. Kita gini-gini dulu biar sama besarnya teman-teman, mudah-mudahan sama ya. Ditimbang lama teman-teman ya, pakai sendok aja diemple-emple.
Jadi lakukan sampai selesai. Saya tuh sukanya nastar yang isi nanasnya tuh gede banyak gitu ya teman-teman. Jadi kalau bikin sendiri tuh puas ya teman-teman, sesuai bahannya juga sih. Kalau yang enak, yang mahal pasti bahannya ya. Kalau yang begini mah ekonomis tapi rasanya lumayan teman-teman ya. Kita bulat-bulatkan. Ini adalah nastar jumbo yang nanasnya gede. Terigunya dikit ya teman-teman, bukan terigu dibalut nanas tapi nanas dibalut terigu. Kebalik ya teman-teman. Ini beratnya 10 gram gitu kulitnya dan isiannya 5 gram teman-teman. Oke, bentuk sesuai selera. Saya sukanya seperti ini, jadi ya udahlah biar cepet selesai ya teman-teman. Udah jam setengah 11 malam ini ya ngomong-ngomong. Udah nguap-nguap tapi ya udahlah terlanjur ya teman-teman, kita selesaikan. Wow, besar-besar banget ya bun. Satu loyang setengah jam, masya Allah ya, sambil ngantuk-ngantuk. Alhamdulillah selesai dibulat-bulatin ya teman-teman. Ini nanasnya masih banyak ya. Dan ini kita mau panggang ya. Oke teman-teman, kita udah panasin loyangnya. Saya menggunakan loyangnya. Open tangkring ya teman-teman. Ini udah panas ya. Kita mau masukkan si kue nastarnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita belum oles ya. Nanti kita olesnya setelah dipanggang gitu. Oke, ini baru satu lagi ya kita masukkan. Oke teman-teman, kita panggang ya. Yang satu di rak paling atas, yang ini kita taruh di rak paling bawah ya. Kita panggang selama 20 menit sampai 30 menit ya. Tergantung oven masing-masing teman-teman, ataupun suhu api masing-masing. Kita pakainya api kecil aja. Oke, kita tutup ya. Dan lubang atas saya tutup juga. Oven tangkring lumayan ya teman-teman. Bisa bikin kue. Biarpun modal ataupun alat seadanya, tapi alhamdulillah bisa berkreasi bikin kue lebaran. Oke, kita tunggu matang. Setelah 15 menit pemanggangan, kita lihat-lihat ya, cek kue kita teman-teman. Kita pindahin, digeser-geser gitu ya. Kalau oven tangkring itu kita harus rajin ngecek, rajin ngegeser-geser ya. Mungkin di kiri kanannya dipindah-pindah gitu, ataupun atas bawahnya gitu ya. Ini panas pun, hati-hati. Kita harus lihat juga. Aduh. Nah, takutnya gosong ya teman-teman, jadi kita harus putar kiri, putar kanan gitu deh ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita lihat ya, yang atas ke bawahin, yang bawah ke atasin gitu ya. Udah agak kering ya, tinggal nunggu mateng. Ratus gram mentega, kita dapat 2 loyang ini ya teman-teman. Jadi kita tutup lagi. Sekitar sudah 30 menit ya, kita matikan api teman-teman, dan kita biarkan dingin baru kita olesin gitu ya teman-teman. Kita angkat dulu ya, ini udah matang kayaknya ya, kita mau olesin. Wangi banget teman-teman, nastar ekonomis rasa premium. Wangi butternya tercium banget ini teman-teman. Perdana bikin pakai full margarin ya. Kita dinginkan, kita angin-anginkan dulu baru dioles-oles ya. Nah ini tadi kuning telur dan susu juga pewarna sudah kita masukkan ya. Kita aduk-aduk sampai tercampur semuanya ya. Ini untuk olesannya teman-teman. Oke, ini udah agak dingin ya. Kita oles-oles teman-teman ya, dengan olesan yang tadi kita buat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kue sultan ya teman-teman. Sering banget kita megang-megangnya, sering banget ngoles-ngolesnya gitu ya. Pantesan kue ini mahal ya teman-teman. Jadi memang prosesnya tuh lama, ribet gitu ya. Nggak ribet sih, cuman beberapa kali dipegang-pegang gitu ya. Ini kuasnya kegedean teman-teman. Ini ngolesnya jangan sekali doang, biar cantik glowing. Sebisanya aja ya teman-teman. Namanya belajar ya harus sabar. Dan hasilnya mungkin tidak sebagus yang sudah ahli, sudah lihai ya, karena kita kan buatnya setahun sekali teman-teman.
lebaran doang. Itu pun kalau lagi mau. Lumer banget ini. Harus ngolesnya begini ya, biar nggak kena loyang. Tapi tangan kita belepotan. Harus di sabarin gitu ya teman-teman saat ngoles-ngoles ini. Nggak bisa buru-buru, nggak bisa cepet juga ya. Apalagi ini kuasnya segede gaban, jadi berat di kuas teman-teman. Oke teman-teman, udah selesai satu loyang ya, tinggal satu loyang lagi. Lanjut teman-teman ya, ini baru masya Allah ya, sesuatu banget deh pokoknya, pengen mulus, nggak bisa glowing ini mah. Asal aja teman-teman tuh kurang rapi ya, mungkin teman-teman lebih rapi lagi buatnya. Kalau saya tuh begini cukar caker, ini juga butuh banget perjuangan. Ini hampir jam 2 loh teman-teman, jam 2 malam kita habis masak soto, lanjut ngoles ini ya. Mau tidur nanggung ya, nanti sahurnya malah kesiangan. Udah kita lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, kita udah selesai ngoles ya, kita mau panggang lagi. Kita udah manasin ovennya ya. Oke, kita panggang lagi. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita panggang lagi ya. Aduh, ini kue sultan bener-bener ya. Kalau nggak terbiasa tuh lama pengerjaannya ya teman-teman. Nah, kita udah selesai, tinggal nunggu matang ya. Kita tutup lagi ya. Tunggu sampai matang. Nah, ini udah jadi seperti ini hasilnya ya. Aduh, ada yang matang, ada yang enggak, apinya mungkin kurang bagus ya apinya, jadi tidak merata panasnya, atau juga suhu ovennya tidak bagus lagi ya teman-teman, seperti itu. Ini kuenya udah matang teman-teman ya, kita mau tatain di toples gitu ya. Bawahnya seperti ini udah matang kan, kita tatain. Kita harus pakai alas tangan ya, biar kuenya itu awet, nggak mudah bulukan. Dengan modal 35 ribuan kita udah punya nastar yang ekonomis, rasa premium teman-teman ya. Ini hasilnya pun dari 350 gram tepung kita mendapatkan 900 gram ya. 900 gram kue teman-teman ya, jadi tidak sampai 1 kilo ya, karena toplesnya tadi udah 50, jadi kita dapatnya 850 gram gitu ya pun. Alhamdulillah jadi deh, lebaran kita udah punya nastar 2 toples ya teman-teman. Meskipun ya begini penampilannya, tapi rasanya enak banget ya. Ini namanya nastar ekonomis rasa premium teman-teman ya, dengan bahan-bahan yang murah meriah tapi rasanya lumayan enak teman-teman. Sekian dulu video saya kali ini, terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.